Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas topik kesehatan dan keselamatan kerja yang super penting, tapi anehnya sering banget diabaikan. Kita akan membongkar tuntas soal hantavirus. Ini adalah ancaman virus dari tikus yang nyata-nyata ada di sekitar lingkungan kerja kita. Kalau Anda sehari-hari kerja di area gudang, konstruksi, atau lapangan terbuka, percayalah, Anda wajib banget dengerin penjelasan ini sampai habis. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, coba perhatikan angka ini. 11,6%. Kelihatannya sepele ya, tapi tunggu dulu. Angka ini kemungkinan besar bakal mengubah cara Anda melihat kebersihan di tempat kerja mulai detik ini juga. Fakta yang bikin merinding dari angka tadi adalah, begini. Dari dokumen kesehatan yang kita bedah hari ini, studi seroprevalensi di Indonesia nunjukin kalau 11,6% orang itu ternyata sudah pernah terpapar hantavirus. Bayangin aja, kurang lebih 1 dari 10 orang di sekitar kita, mungkin tanpa mereka sadari, pernah menghirup atau bersentuhan dengan virus ini, dan nggak pernah didiagnosis secara resmi. Ini langsung matahin ilusi kalau kita itu aman-aman aja dari ancaman ini. Makanya, pemahaman soal virus ini tuh krusial banget buat keselamatan kita. Biar gampang, ini 5 hal yang bakal kita bahas. Pertama, apa itu ancaman tak kasat mata ini? Terus, jalur penularannya, gejala yang sering mengecoh, cara disinfeksi dan pencegahan, sampai gimana respons kita kalau gejalanya udah muncul. Kita mulai dari bagian pertama, ancaman tak kasat mata dan seberapa besar dampak hantavirus ini. Biar kebayang seberapa seriusnya masalah ini, mari kita lihat datanya. Di seluruh dunia, hantavirus ini nyebabin lebih dari 200.000 kasus setiap tahunnya. Dan buat tipe virus yang ada di benua Amerika, tingkat kematiannya ngeri banget, bisa sampai 30 hingga 60%. Nah, di Indonesia sendiri walaupun jenis virusnya beda, Kemenkes mencatat ada 23 kasus terkonfirmasi dari tahun 2024 sampai awal 2026. 3 diantaranya meninggal dunia. Jadi, ancaman ini beneran nyata, mematikan dan ada persis di sekitar kita. Terus, siapa sih yang paling berisiko kena? Jawabannya, kalau pekerjaan Anda melibatkan gudang, pertanian, perkebunan, pelabuhan, konstruksi, atau Anda seorang petugas kebersihan, nah Anda ada di garis paling depan. Lingkungan kerja sehari-hari Anda itu kebetulan banget adalah habitat favorit para tikus membawa virus ini. Lanjut ke bagian 2, jalur penularan. Gimana caranya virus ini bisa loncat dari tikus ke manusia? Perlu dicatat, hantavirus ini pada umumnya nggak nular dari manusia ke manusia ya. Dia murni menyebar dari tikus. Dan jalur penularan nomor 1 yang paling umum sekaligus paling bahaya adalah lewat udara. Terutama nih kalau Anda menghirup udara kotor di ruangan tertutup kayak gudang, ruang penyimpanan, atau ruang bawah tanah. Proses ini namanya aerosolisasi. Saya kasih analogi sederhana biar gampang dibayangin. Bayangin kotoran atau urin tikus yang udah kering di lantai gudang itu mirip kayak bedak tabur. Pas Anda datang, niatnya mau bersih-bersih, terus langsung nyapu pakai sapu ijuk dalam keadaan kering, partikel bedak beracun itu bakal berterbangan jadi debu halus yang nggak kelihatan. Begitu debu itu terhirup, virusnya langsung masuk ke paru-paru Anda. Nggak kelihatan, tapi super bahaya. Selain udara, ada 2 jalur lain yang juga harus diwaspadai. Pertama, lewat kontak langsung. Misalnya tangan Anda habis megang permukaan yang ada virusnya, terus refleks ngucek mata atau pegang mulut. Kedua, ini agak jarang sih, tapi gigitan langsung dari tikus yang terinfeksi juga bisa langsung mindahin virusnya ke tubuh Anda. Sekarang kita masuk ke bagian 3, gejala yang mengecoh. Kenapa virus ini susah banget didiagnosis? Masalahnya nggak berhenti pas kita ketularan aja. Begitu virus ini masuk ke tubuh, deteksinya itu ampun-ampunan susahnya. Tergantung lokasinya, hantavirus bikin 2 sindrom yang beda. Di Amerika, dia nyerang paru-paru. Tapi di Asia, termasuk Indonesia, kita lebih sering berhadapan sama Seoul virus yang nyerang ginjal. Gejala awalnya, Anda bakal ngerasa demam tinggi tiba-tiba, sakit kepala berat, mual, sampai akhirnya fungsi ginjal turun dan ada pendarahan ringan. Yang bikin virus ini benar-benar licik, dia itu semacam penipu ulung. Coba lihat peringatan ini. Gejala awalnya persis banget sama penyakit langganan kita. Demam berdarah, tifus, atau malah cuma disangka flu biasa. Berhubung alat tes cepatnya belum banyak, pasien sering banget salah diagnosis di awal. Nah, telat dapat penanganan yang benar inilah yang sering bikin kondisinya jadi fatal. Masuk ke bagian 4, disinfeksi dan pencegahan. Ini langkah aman buat ngelindungin diri Anda. Terus gimana dong cara ngelawan ancaman yang nggak kelihatan ini? Ini dia instruksi praktis yang wajib Anda hafal. Kalau mau ngebersihin area yang ada kotoran tikusnya, langkah pertama selalu pakai masker N95 dan sarung tangan.
Kedua, ingat analogi bedak tabur tadi ya, jangan pernah menyapu dalam keadaan kering. Ketiga, racik cairan disinfektan. Campur 1 bagian cairan pemutih dengan 10 bagian air. Semprotin campuran ini langsung ke area yang kotor. Keempat, tunggu dulu sekitar 5-10 menit biar virusnya mati. Baru deh langkah kelima, bersihin sisa-sisanya pakai kain basah. Tapi ingat, bersih-bersih aja nggak cukup. Kita juga butuh strategi pencegahan yang menyeluruh. Sampai detik ini, belum ada vaksin buat hantavirus. Jadi, satu-satunya pertahanan kita adalah ngendaliin populasi tikus, nutup rapat lubang-lubang masuk di gedung, dan disiplin jaga kebersihan diri, kayak rajin cuci tangan pakai sabun setiap habis dari gudang. Bagian 5. Respons terhadap gejala. Apa yang harus dilakuin kalau kondisi darurat terjadi? Pertanyaannya, gimana kalau amit-amit kita udah terlanjur sakit? Kalau badan mendadak drop, langsung ikuti langkah ini. Pertama, sadari kalau Anda kena demam tinggi yang tiba-tiba. Kedua, coba ingat-ingat lagi, apakah baru aja beres-beres gudang atau kerja di tempat yang banyak tikusnya? Ketiga, jangan buang waktu, langsung pergi ke klinik atau rumah sakit. Dan keempat, ini krusial banget. Anda harus inisiatif ngomong ke dokternya kalau abis ada kontak dengan lingkungan tikus. Jangan sampai dokternya ngira itu cuma demam berdarah biasa. Anda nggak perlu khawatir. Semua protokol dan langkah praktis yang kita bahas dari tadi itu bukan karangan bebas. Semuanya diambil dari literatur medis dan penelitian ilmiah dari tahun 2011 sampai 2023. Datanya valid, teruji, dan memang ditujukan buat ngelindungin nyawa Anda di tempat kerja. Nah, kita sampai di penghujung penjelasan hari ini. Saya mau nutup dengan satu pertanyaan sederhana buat Anda. Besok, pas Anda melangkah masuk ke tempat kerja, ke gudang, atau ke lapangan, apakah Anda yakin ruang kerja itu benar-benar bebas dari ancaman tak kasat mata ini? Gunakan ilmu yang kita bahas hari ini buat lebih waspada melihat area berdebu atau sudut-sudut gelap. Tetap aman, pastikan bersihin area pakai cara yang benar, dan sampai jumpa di sesi bedah materi selanjutnya.